akibat tak mampu membayar biaya bisnis rumah sakit ini membuat tumpah di masa pandemi ini. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam Rumah Sakit di Tangan Crazy Rich. Kabar Tempat penyeberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Andi Jelita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2023. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru menarik bagi kita semua, yaitu mengenai layanan kesehatan di Indonesia. Jadi, saran aku nih teman-teman bisa langsung aja ambil posisi yang paling terbaik buat kalian supaya bisa dengerin bincang-bincang kita kali ini. Kita tahu nih bahwa kesehatan itu adalah hak setiap warga negara, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, mulai dari mahalnya biaya pengobatan, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, atau bahkan privatisasi rumah sakit yang semakin marak. Nah, bagaimana sih kita bisa mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif? Apakah mungkin Indonesia menerapkan sistem layanan kesehatan yang murah atau gratis seperti negara-negara di Jepang? Untuk membahas ini lebih dalam, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Nurmalasari SKM MKes MA, yang merupakan salah satu dosen Departemen Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Selamat datang Ibu Mala. Apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Hujan mendung. Iya benar. Kayaknya ini pertemuan pertama kita ya Bu. Itu baru pertama kali. Jadi saya agak deg-degan juga buat bicara. Baik Bu, terkait dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini, berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2023 tercatat bahwa pada tahun 2023 ini terdapat 1091 rumah sakit umum yang milik pemerintah yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Sementara itu jumlah rumah sakit swasta jauh lebih banyak ternyata, mencapai 1545 rumah sakit. Dari data ini kita bisa melihat bahwa lebih dari setengah rumah sakit ini Indonesia saat ini dikelola oleh pihak swasta. Jadi kalau menurut Ibu nih, alasan mengapa sektor kesehatan ini semakin banyak dikelola oleh pihak swasta tuh seperti kenapa sih? Oke, sektor kesehatan sekarang udah banyak dikelola oleh swasta ya. Iya, betul, Bu. Sebenarnya kalau dari tadi yang dibahas konteksnya industri perumasakitan, sekarang kalau dilihat industri perumasakitan itu menjadi salah satu industri bisnis juga. Ya, sama kayak industri-industri lain, itu misalnya teknologi dan lain sebagainya. Di luar, kesehatan itu menjadi salah satu produk juga, menjadi satu industri. Dan memang di Indonesia pun juga mulai seperti itu. Ini karena didukung oleh atmosfer izin berusaha yang lebih mudah sebenarnya. Dulu pada awal sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan rumah sakit itu cukup sulit gitu, agak kompleks. Pada imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada beberapa peraturan turunannya, perizinan berusaha di khususnya rumah sakit itu menjadi lebih mudah. Mereka tinggal daftar di online single submission, ada single OSS gitu, kemudian ada tinggal diverifikasi di dinas terkait dan muncullah izin berusaha gitu dan untuk beberapa. Tapi yang juga menjadi menarik adalah memang produk rumah sakit itu juga kan sangat variatif, sangat heterogen. Dia padat modal, padat tenaga kerja juga, dan sangat banyak produk-produk layanannya. Jadi dilihat dari pihak swasta yang semakin melirik industri perumasakitan, berarti memang ini juga salah satu industri yang cukup menjanjikan sebenarnya. Sehingga sebenarnya kalau ini kenapa semakin banyak dilirik ya karena memang mungkin juga tidak ada yang rugi mungkin ya. Karena beberapa di pihak swasta juga sudah semakin holding rumah sakit itu menjadi salah satu menjadi perhatian dan semakin bertambah jumlah rumah sakitnya. Seperti itu. Tadi Ibu sempat juga bahas tentang bisnis, tujuan bisnis. Jadi bagaimana rumah sakit swasta ini memastikan keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis mereka dengan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat? Kalau kita lihat selama ini, kalau kita berkunjung ke rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta, sebagai masyarakat awam, kalau tadi membahas tentang kualitas yang mulai baik, kira-kira lebih menarik rumah sakit pemerintah apa swasta?
Swasta sih. Ya kan? Misalnya menyebut brand rumah sakit swasta Siloam gitu. Ya. Walaupun belum pernah ke sana, kemudian ada pilihan misalnya rumah sakit pemerintah tertentu. Kira-kira yang mana? Siloam juga. Aku sebut. Ya kan? Jadi secara kualitas, walaupun ternyata kita belum pernah ke sana, ternyata kan masyarakat juga sudah punya image bahwa swasta ini bisa menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang lebih baik dibandingkan rumah sakit pemerintah. Tapi ini bukan berarti tidak semua rumah sakit pemerintah itu tidak kurang baik ya. Ada banyak kok rumah sakit pemerintah itu yang berkualitas. Tapi kalau dilihat bagaimana mereka menyeimbangkan antara bisnis untuk keuntungan dan kualitas, kalau kita lihat dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya, berarti kan mereka sebenarnya dari segi kualitas malah jauh lebih mengejar kualitas itu. Walaupun juga bisnis keuntungan itu menjadi salah satu tujuan mereka gitu. Karena memang kan dia orientasinya profit. Sehingga menurut saya tetap pasti akan balance ke kualitas. Karena pertama sumber pendapatan mereka satu-satunya kan ya dari pasien yang datang gitu. Dan itu yang menjadi biaya operasional rumah sakit. Sehingga kalau mereka mau pendapatannya bagus, kesejahteraan pegawainya bagus, dia harus mengejar kualitas. Kalau dia kualitasnya nggak bagus, tentunya apa yang kita bisa gunakan untuk operasional biar dia bisa tetap sustain rumah sakit swastanya. Berarti penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas itu malah menutupi tujuan dari bisnis tersebut. Ya itu menjadi trigger Ya. mereka gitu. Untuk bisa menjadi untung, kita harus benar-benar berkualitas karena kita akan dipilih. Semakin kita berkualitas maka yang menjadi pilihan utama di masyarakat. Baik Bu. Tapi kalau dari segi dampaknya, apakah pihak swasta ini apa dampak yang bisa terjadi jika rumah sakit ini lebih banyak dikelola oleh pihak swasta dibandingkan pemerintah? Kalau kita lihat dari perspektif masyarakat, dengan adanya jumlah masyarakat rumah sakit swasta yang semakin bertumbuh, tentunya ini meningkatkan akses masyarakat. Kalau dari persepsi masyarakat ya, masyarakat akan lebih banyak pilihan dan tentunya pilihannya bagus-bagus gitu karena swasta kan akan terus mengejar yang kualitas tadi untuk biar bisa dipilih. Sedangkan apalagi di rumah sakit swasta pun kita misalnya sebagai pasien BPJS bukan lagi harus dikunci harus ke rumah sakit pemerintah baru bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Di rumah sakit swasta pun kita bisa dilayani BPJS juga. Sehingga ini menurut saya jadi salah satu membuka akses untuk meningkatkan akses di masyarakat. Tapi yang menjadi wacana juga adalah dari perspektif mungkin tenaga profesi, misalnya dokter kita dengan jumlah rumah sakit yang cukup banyak dan dokternya tidak sebanyak kebutuhan jumlah rumah sakit, sehingga mungkin ada dokter yang berpraktek di 1, 2, 3 rumah sakit, sehingga mungkin pada saat kita mengunjungi salah satu rumah sakit yang dokter di situ bertugas, tapi dia malah sedang bertugas di rumah sakit lain, itu jadi mengurangi kualitas di salah satu rumah sakit, misalnya di rumah sakit pemerintah. Misalnya dokter memilih untuk lebih on time dan lebih mau menyediakan pelayanan di rumah sakit swasta dibanding dia misalnya juga punya poli di rumah sakit pemerintah gitu. Ya, jadi keuntungannya sebenarnya dari segi masyarakat oke, bisa meningkatkan akses, tapi dari segi misalnya kita manajer rumah sakit, dokter kita kesana kemari, waktu tunggu semakin lama, tentunya ini juga merugikan pihak rumah sakit. Tapi semoga one day di Indonesia ini kebutuhan dokternya sangat cukup, jadi nggak perlu kesana kemari lagi. Karena ini kan juga terkait ya kesejahteraan dokter. Sampai sekarang sih memang dokter boleh berpraktek di beberapa rumah sakit, jadi itu pun juga masih legal sekali, jadi nggak apa-apa. Berarti perbedaan utamanya itu Bu dari pemerintah swasta dengan negeri itu pemerintah dengan swasta berarti dari segi kualitasnya dan dampak negatif positifnya juga pastinya ada. Sebenarnya bukan, kalau kualitas mungkin hanya salah satu image di masyarakat ada perbedaan, tetapi dari segi menyelenggarakan
pelayanan rumah sakit untuk rumah sakit pemerintah dan swasta itu sebenarnya dari awal udah berbeda. Pertama dari segi tujuan dan siapa yang mengurus itu kan berbeda. Rumah sakit pemerintah dengan segala upaya untuk menyelenggarakan atau meningkatkan akses pelayanan rumah sakit, pemerintah kan menyediakan SDM, membangun bangunan, kemudian dia membelikan peralatan dan bahkan juga mungkin gaji pegawainya itu kan rata-rata PNS, dan sehingga ada sangat banyak sekali subsidi secara anggaran untuk pembiayaan membangun rumah sakit pemerintah. Sedangkan rumah sakit swasta dari awal karena dia memutuskan misalnya mau berinvestasi bisnis rumah sakit, maka dia akan mengeluarkan banyak sekali modal untuk bisa membangun rumah sakit yang sangat bagus, dan semua modal ini yang akan menjadi yang dihitung kapan kembalinya kan, kapan dia break even point ceritanya, supaya dia bisa sustain dan bisa kapan tahun berapa dia bisa menghasilkan keuntungan. Dan karena dia semuanya modal yang diusahakan sendiri, tentunya dia akan lebih semangat untuk bisa kembali modal itu kapan, sehingga mengupayakan benar-benar kualitas. Tapi rumah sakit pemerintah juga sekarang udah mulai berorientasi, tentunya kualitas juga menjadi prioritas, dan mungkin masih tetap ada beberapa yang berbenah gitu, karena tadi ya itu perbedaannya, yang satu inputnya baik SDM, bangunan segala macam disediain pemerintah, jadi mereka tidak terlalu triggernya tidak terlalu tinggi, dibandingkan swasta yang dari awal memang membangun sendiri. Berarti dari yang sudah kita bahas tadi nih Bu, kita bisa melihat bahwa rumah sakit swasta ini memiliki peran yang besar dalam sistem pelayanan kesehatan, tapi bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan ini belum tentu berbanding lurus dengan kemudahan akses bagi seluruh masyarakatnya Bu. Jadi seperti saya bilang, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak yang bisa diakses oleh masyarakat, ya kan? Iya. Cuma yang menjadi PR, dalam satu kabupaten itu kan ada standar proporsi jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur. Kalau misalnya juga sudah terlalu berlebih, misalnya 1:100.000, dan jumlahnya itu udah lebih dari standar kebutuhan tempat tidur sesuai dengan jumlah penduduk di suatu daerah, tentunya akan menjadi tidak terlalu bagus tingkat utilitas bed yang ada di rumah sakit. Tapi kalau memang rumah sakitnya itu masih sesuai dengan, masih kurang malah, itu mungkin malah memang membutuhkan rumah sakit di daerah tersebut gitu. Baik. Ya. Saya juga mau bahas nih Bu, bahwa faktanya dari hasil survei kesehatan Indonesia 2023 itu menunjukkan tingkat kemudahan akses ke rumah sakit itu masih sangat dipengaruhi juga oleh faktor wilayah dan juga status ekonomi. Di daerah pedesaan hanya 12,5% yang merasa punya akses yang mudah ke rumah sakit, sedangkan kalau di perkotaan itu lebih besar sebanyak 53,8%. Selain itu, jika kita melihat dari sisi ekonomi, hanya 17% dari kelompok ekonomi terbawah yang merasa bisa dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, sementara untuk kelompok ekonomi teratas itu angkanya jauh lebih tinggi, sekitar 57,7%. Seperti yang kita tahu juga, Indonesia sedang berusaha mewujudkan universal health coverage agar semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang besar. Jadi menurut Ibu, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia, Bu? Oke, jadi ada 2 poin ya tadi pertanyaannya. Ya. Nyambung. Yang pertama tadi terkait akses. Kalau dari datanya ada kesenjangan antara akses di perkotaan dan pedesaan. Kita memang nggak bisa pungkiri itu. Infrastruktur di kota dan di desa itu sangat senjang. Baik itu dari misalnya dari sistem transportasi saja, ya kan. Kalau di kota kita punya beberapa pilihan transportasi yang memudahkan kita untuk mengakses fasilitas kesehatan. Sedangkan di desa memang akses pelayanannya masih terbatas karena entah itu infrastrukturnya yang memang belum memadai, atau bahkan di desa-desa yang terpencil yang mungkin lebih banyak di Indonesia bagian timur yang masih jauh dari fasilitas kesehatan, itu yang juga masih menjadi PR karena belum merata pembangunan fasilitas kesehatan. Tapi walaupun sebenarnya mereka di daerah terpencil
akses transportasi, sebenarnya upaya pemerintah juga untuk meningkatkan akses itu kan bukan hanya terkait membangun rumah sakit. Kalau kita di desa ada beberapa layanan kesehatan yang kita bisa akses, misalnya ada pustu, ada puskesmas atau puskesmas, ada beberapa puskesmas pembantu misalnya di daerah terpencil gitu. Puskesmas pembantu itu bahkan mungkin beberapa program kerja bupati ada yang sudah melengkapi dengan fasilitas, ada yang bisa menjadi puskesmas rawat inap gitu, yang juga bisa melakukan beberapa pelayanan yang memang sudah bisa yang dibutuhkan untuk gawat darurat gitu. Jadi tergantung konteksnya, apakah yang dimaksud aksesnya itu ke rumah sakit kah yang dibilang sulit, atau akses ke layanan kesehatan. Karena kan layanan kesehatan kita tuh masih ada berjenjang, ada dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan rujukan itu pun ada berjenjang dari rumah sakit pertama, rumah sakit kelas D, kelas C, kelas B, kelas A, dan seterusnya. Dan lokasi di desa memang memungkinkan beberapa yang masih ada pustu, ada puskesmas, mungkin ada beberapa pemerintah yang membangun rumah sakit kelas D pertama untuk membantu paskes di situ untuk meningkatkan akses masyarakat. Tapi lagi-lagi membangun rumah sakit, misalnya rumah sakit kelas D pertama tadi, itu tergantung juga komitmen dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah kalau dia memang memperhatikan kesehatan, mungkin juga mereka akan memperhatikan bahwa kita perlu membangun rumah sakit kelas D pertama misalnya di daerah ini gitu. Jadi itu juga termasuk tergantung komitmen pemerintah daerah pada saat mau meningkatkan akses. Tapi tidak semuanya urusan pusat itu mengurus sampai ke tingkat desa-desa yang sampai membuat rumah sakit pertama. Mungkin ada beberapa program Kemenkes yang membangun rumah sakit pertama, tetapi itu juga belum semua, belum merata. Tentunya kalau Pemdanya punya komitmen, memungkinkan untuk membuat rumah sakit. Kemudian untuk dari segi ekonomi, akses terhadap berdasarkan ekonomi tadi, saya rasa kalau semuanya terdaftar dengan BPJS, itu sebenarnya sih memungkinkan untuk tetap bisa mengakses layanan. Cuma mungkin yang menjadi masalah tadi adalah ada nggak vaskes di sekitar kita yang bisa diakses dengan mudah gitu. Mereka tempat tinggalnya di mana, butuh transportasi, butuh biaya yang tidak langsung yang cukup banyak untuk bisa datang ke rumah sakit misalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi terkait Universal Health Coverage di Indonesia ya. UHC ini kan wajib di seluruh penduduk Indonesia ini diwajibkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial itu. Universal Health Coverage kita saat ini kalau kita lihat upaya untuk mencapai UHC, Universal Health Coverage, bahwa semuanya itu terdaftar BPJS, memang belum semua kabupaten itu merata 100%. Ya, mungkin ada yang masih 95% UHC-nya, ada yang 98%. Lagi-lagi yang menjadi tantangan tentunya beda-beda konteksnya. Pertama, penduduk kita ini kan sangat beragam. Di program Universal Health Coverage itu ada yang disebut dengan kepesertaan PBI yang penerima bantuan iuran, dan ada kepesertaan non PBI. Kepesertaan PBI ini adalah masyarakat yang bisa dibilang tidak mampu, yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial daftar penerima PBI, dan iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh sesuai dengan daftar Kementerian Sosial tadi. Jadi dari pusat akan membiayai para peserta PBI ini dalam hal BPJS Kesehatan. Tapi apakah pemerintah pusat mampu membiayai semua penduduk Indonesia? Kan nggak mungkin. PBI yang tadi terdaftar di Kemensos itu mungkin hanya sekian persen. Sehingga ada juga penerima PU Pemda, di mana misalnya kayak pekerja non formal yang misalnya petani, nelayan yang juga tidak mampu, itu juga misalnya belum terdaftar di PBI,
tapi Pemda mau membiayai, maka itu juga bisa didaftar ke dinas sosial, sehingga yang membayarkan iuran BPJS mereka itu Pemda kabupaten. Kalau PBI tadi kan urusan pusat ya. Kalau yang PBPU Pemda ini adalah urusan kabupaten. Kabupaten mengalokasikan, membayar premi sekian ratus ribu penduduknya. Dan itu pun listnya, pendaftarnya ada mekanisme sendiri. Nah, berarti tadi urusan PBI, PBPU Pemda itu adalah segmen yang dianggap yang kurang mampu. Tapi ada juga segmen yang membayar premi, misalnya PPU ini adalah segmen PNS, Polri dan lain sebagainya yang mereka dipotong dari gaji bulanan. Ada juga PBPU yang PPUBU, di mana di situ para perusahaan yang bekerja di perusahaan yang akan membiayai BPJS-nya, sehingga kalau dia terdaftar bekerja di perusahaan akan ada membayar premi juga, sehingga kalau dia terdaftar BPJS kan berarti dia juga bisa mengakses layanan. Tapi kalau misalnya dia PBPU yang mandiri, yang dia tidak dibayarkan perusahaan, dia juga bukan PNS, dia tidak terdaftar PBI tadi, dia tidak terdaftar PBPU Pemda, dia mendaftarkan berdasarkan kartu keluarga, terus dia membayar premi setiap bulan. Ini yang membayarnya mandiri, dan ada lagi satu segmen yang BP. Nah, yang menjadi tantangan adalah untuk UHC ini kan ketika kita membayar premi, kita kan sistemnya gotong royong. Ya, jadi yang bekerja akan mensubsidi yang tadi yang misalnya beberapa segmen-segmen tertentu yang dia subsidi silang. Ketika misalnya PBPU mandiri misalnya atau PPUBU yang tadi perusahaan, mereka tidak lancar membayarkan premi, nggak mau bayar selama 1 tahun, tentunya kan yang anggaran yang mau dipakai untuk bisa membiayai pelayanan kesehatan itu menjadi terbatas gitu. Mungkin kemarin ada beberapa wacana berita yang menyebutkan BPJS sedikit defisit gitu. Dan itu karena ada beberapa yang memang tidak aktif sebagai kepesertaannya, tidak lancar membayar premi walaupun dia udah terdaftar tapi dia nggak bayar juga gitu. Jadi masih menjadi dilema untuk bisa UHC dengan sistem yang tadi, karena masih ada beberapa segmen yang memang cukup banyak yang membayar mandiri tapi nunggak gitu. Tapi saya rasa upaya-upaya ini, UHC ini di tahun politik yang kemarin, para bupati itu menjadikan salah satu program ini, salah satu kesehatan gratis itu menjadi salah satu jualan para ini kan calon-calon bupati kan atau calon gubernur, sehingga mereka pun menjadi salah satu program utama pengobatan kesehatan gratis. Sebenarnya upaya program kesehatan gratis yang dimaksud adalah bagaimana supaya semua penduduknya mereka itu terdaftar BPJS yang menunggak membayar, entah itu dicicil atau bupati akan membayarkan tunggakan. Tetapi intinya adalah pada saat semua masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, dia datang bawa KTP, itu dilayani dan semua terdaftar. Nah, itu yang sebenarnya menjadi sekarang upaya para Pemda dan Pemprov pun sudah sampai situ sih. Bagaimana supaya universal health coverage di setiap di wilayahnya, baik itu provinsi atau kabupaten, semuanya di atas 98% UHC. Berarti sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan supaya semua masyarakat itu bisa mengakses layanan kesehatan. Tapi bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat itu selain dari tadi bahwa dibayarkan oleh pemerintah dan sebagainya, bagaimana caranya memastikan bahwa mereka semua itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, terutama bagi yang kurang mampu? Oke, kata memadainya itu seperti apa yang dimaksud? Karena memadai itu juga tergantung dari perspektif, misalnya saya sebagai pasien, kita yang misalnya udah terbiasa dengan pelayanan yang AC misalnya, kemudian sudah terbiasa dengan pelayanan yang memudahkan mendaftar secara komputer gitu, via HP kita bisa mendaftar. Tapi ketika kita berada di mengunjungi vaskes yang tidak punya layanan digitalisasi, misalnya tidak ada AC-nya, itu kan secara perspektif saya itu kurang memadai.
Tapi bagi yang di desa misalnya yang mereka tidak ekspektasinya tidak terlalu tinggi, yang penting adalah dilayani secara humanis, secara profesional, dokternya on time, kebersihannya udah cukup bagus, itu menurut mereka juga sudah memadai. Gitu. Jadi sekarang saya rasa di semua vaskes pemerintah sudah menetapkan standar pelayanan minimal, di mana dia menentukan standar mutu baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas gitu. Jadi sebenarnya upaya untuk menjamin itu tentunya biasanya rumah sakit sudah punya SPM, standar pelayanan minimal. Misalnya dia dirawat jalan harus menunggu maksimal 1 jam. Pemerintah sebenarnya udah nentuin standar yang bagus gitu. Untuk waktu tunggu tuh harus 1 jam. Tapi kan kembali lagi di rumah sakit, apakah dia bisa mengatur bahwa dokternya itu on time jam 8 udah duduk di ruangan poli misalnya. Kemudian apakah memang bisa mengatur sampai 1 jam waktu tunggunya? Jangan-jangan dia menunggu sampai 5 jam, 4 jam. Dan yang disebut juga memadai tentunya adalah yang kita tidak bisa bedakan adalah kalau tadi di golongan yang disebut tadi menengah ke bawah tidak mendapatkan pelayanan memadai, sebenarnya dari SPM tadi itu sudah diatur standar input, proses dan outputnya. Tinggal bagaimana supaya pemerintah berkomitmen semua rumah sakit atau vaskes bisa mematuhi standar pelayanan minimal tadi. Gitu. Karena selama sejauh minimal itu dilaksanakan, sebenarnya penyelenggaraan pelayanan rumah sakit itu udah memadai. Yang menjadi pembeda standar klinis itu kita nggak boleh membeda-bedakan. Nggak bisa kalau misalnya kalau pakai ini 2 sekian benangnya, kalau si yang ekonomi menengah rendah kita cuma pakai 1 benang misalnya gitu, itu nggak bisa karena udah ada SOP klinis. Paling yang membedakan adalah standar fasilitas tadi yang non klinis gitu. Ya mungkin itu kali ya. Baik, Bu. Tapi selain ketersediaan fasilitas dan kebijakan jaminan kesehatan, ada satu faktor lain yang seringkali menjadi tantangan besar bagi pasien, yaitu biaya yang harus mereka tanggung. Tadi kan Bu, setahu saya nih, biaya pengobatan itu ada 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedang kalau biaya langsung itu kan sudah ada BPJS. Tapi terkait dengan biaya tidak langsung seperti makanan bagi keluarga yang menemani, atau transportasi ke rumah sakitnya, atau mungkin tempat tinggal bagi keluarga mereka yang misalnya berasal dari luar kota, mengapa biaya tidak langsung ini seringkali menjadi hambatan dalam mendapatkan perawatan medis? Betul, tadi seperti yang kita bahas, infrastruktur itu belum merata. Jadi boro-boro dia mau ke rumah sakit ya, dia mikir kalau saya ke rumah sakit harus ada yang antar, terus saya butuh biaya naik sewa mobil berapa banyak, kemudian kalau saya tinggalkan anak tidak ada yang jaga dan saya harus bawa ke rumah sakit dan semua keluarga menjadi menjaga di rumah sakit, belum lagi biaya makan keluarga pada saat menunggu pasien, ya kan. Ini memang menjadi salah satu dilema juga ketika aksesnya itu memang masih terlalu dari segi akses jarak ya. Jarak yang masih jauh, sehingga masih menjadi PR untuk pemerintah bagaimana supaya bisa meminimalisir biaya tidak langsung itu. Apalagi kalau mereka dirujuk ke provinsi, misalnya ke Makassar gitu ya, dari daerah terus mau dirujuk ke Wahidin, bayangkan butuh biaya berapa untuk ambulans untuk keluarganya, kemudian berhari-hari di sini mau tinggal di mana gitu, dan uang makan dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya biaya tidak langsungnya memang cukup besar karena memang ya tadi karena belum merata infrastruktur vaskesnya itu, kita dari segi lokasi belum terdistribusi dengan baik. Dalam satu kabupaten misalnya sudah ada untuk rujukan itu ada rumah sakit yang sudah memiliki kemampuan pelayanan yang cukup baik. Nah sekarang program Kemenkes ada KJSU. KJSU itu pelayanan di mana ada beberapa yang berfokus ke beberapa penyakit, misalnya jantung, pulmonologi dan lain sebagainya, dan setiap rumah sakit akan menjadi pengampu. Dalam satu kabupaten itu ada, dalam satu provinsi misalnya ada yang pengampu
untuk beberapa layanan. Dia punya kekhususan. Jadi ini mencegah supaya tidak perlu dirujuk lagi gitu keluar. Ini merupakan salah satu upaya di mana rumah sakit didorong untuk bisa memberikan pelayanan yang cukup spesialis tadi dengan kebijakan KJSU. Nanti silakan mungkin kalau mau lihat KJSU lebih banyak lihat kebijakannya. Tapi intinya pemerintah udah mendorong sih untuk bisa, kalau bisa jangan dirujuk jauh-jauh gitu. Tapi selain upaya pemerintah itu juga beberapa pemerintah daerah itu udah punya program, misalnya antar jemput bagi yang sakit, atau punya program satu desa satu ambulans yang bisa dipakai untuk mengantar orang sakit. Kemudian ada juga yang punya program rumah singgah misalnya. Sebenarnya beberapa pemerintah daerah udah memperhatikan itu karena melihat misalnya jarak geografis dari setiap desa untuk mengakses fasilitas kesehatan cukup jauh di kabupatennya, sehingga dia sudah membuat beberapa program seperti tadi antar jemput orang sakit, satu ambulans satu desa, atau juga beberapa terkait rumah singgah kalau dia misalnya ke Makassar gitu. Itu udah ada menjadi perhatian, tetapi lagi-lagi urusan kesehatan ketika Pemdanya punya komitmen, mereka akan memperlihatkan sampai segitunya upayanya. Tetapi ini pun juga belum merata. Tapi semoga sih beberapa Pemda yang sudah menerapkan itu menjadi contoh juga bagi Pemda lain untuk mengurangi biaya tidak langsung tadi. Berarti sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, tapi masih belum merata ke semua daerah. Baik Bu, terkait dengan kalau kita melihat negara-negara yang ada di negara lain seperti Jepang misalnya, mereka itu kan memiliki sistem kesehatan yang inklusif, berkualitas tinggi, dan juga cenderung dapat dikatakan murah bagi warganya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri melihat hal ini, saya juga jadi bertanya-tanya apa nantinya Indonesia bisa untuk menerapkan pelayanan kesehatan gratis seperti yang ada di Jepang, Bu? Di Jepang itu sebenarnya dibilang pengobatan gratis, enggak gratis banget juga ya, karena kan dia ada proporsi 90% pemerintah, 10% dibayar oleh warga selama kita punya resident card ya. Jadi kemana-mana punya resident card, kita punya hak untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Kebetulan selama punya pengalaman di sana gitu ya, untuk suami sekolah selama 3 tahun di Jepang, itu kita bisa mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan pengobatan yang cukup, menurut saya terjangkau, bukan gratis sih, tapi cukup terjangkau dengan jumlah, misalnya kami sebagai mahasiswa dengan biaya pendapatan yang minimal UMR versi sana sekitar 180.000 yen misalnya, konversi 18 jutaan lah di Indonesia. Nah, dengan UMR segitu sebulan itu bisa bisa menggunakan pelayanan kesehatan dengan yang sangat-sangat baik, dengan bisa bahkan mengakses semua rumah sakit atau yang rumah sakit terbaik yang mudah bagi kita untuk kita akses. Dan saya rasa terkait pengobatan gratis itu lagi-lagi itu komitmen pemerintah ya, dan ini berlakunya nasional. Kalau di negara di Jepang, misalnya saya tinggalnya di provinsi Tokyo gitu, di kota Tokyo, tapi misalnya saya berdekatan nih dengan Kanagawa yang cuma 1 kali naik kereta, saya boleh ke provinsi lain untuk bisa langsung mengakses rumah sakit internasionalnya, karena itu lebih mudah bagi saya. Jadi selama berada di negara Jepang, di provinsi manapun, boleh digunakan kartu itu. Dan saya rasa Indonesia sekarang dengan upaya UHC tadi, dengan program BPJS, semoga bisa lebih baik lagi, karena sebenarnya apa yang ditanggung BPJS saat ini mungkin cukup, ada beberapa banyak yang sudah menjadi tanggungan apa saja yang program yang gratis di layanan BPJS. Tapi mungkin tadi yang tetap menjadi isu adalah ya tadi, karena kita masih harus dirujuk sana sini, terus kita aksesnya tadi masih belum merata. Kemudian mungkin kalau di Jepang kan nggak ada gatekeeper,
Yang gatekeeper itu maksudnya kalau di Indonesia kita harus ke puskesmas dulu atau ke FKTP dulu, baru kita ke rumah sakit mana yang sesuai dengan jenjangnya. Tapi kalau di Jepang kita nggak perlu ke puskesmas selama kita punya seperti KTP gitu. Kita mau ke rumah sakit di provinsi manapun yang kita menurut kita percaya, rumah sakit internasional, karena kalau sebagai pendatang kan kita nyarinya yang bisa bahasa Inggris tuh dokternya. Nah itu kita milih-milih rumah sakit internasional selama dia masih berada di negara itu, ya kita bisa akses, dan itu kita tinggal bayar 10% dari biaya layanan, dan alhamdulillah sih masih terjangkau ya gitu. Di Indonesia masih PR memang karena tadi aksesnya belum. Berarti dapat dikatakan juga bahwa di Jepang itu pelayanannya itu sangat cepat ya Bu, kalau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Menurut saya sih cepat ya. Saya punya pengalaman jadi ibu hamil di sana. Menjadi ibu hamil, sebagai ibu hamil pertama yang saya datangin adalah kantor camat. Kantor camat untuk melapor bahwa ada ibu hamil di jalan ini, dan semua fasilitas sebagai ibu hamil, baik itu gantungan kunci ibu hamil yang harus saya tempel di tas, kemudian voucher-voucher pelayanan pemeriksaan kesehatan, terus kursus gratis pre-mom and dad course, termasuk seperti voucher belanja baju anak di toko, kemudian misalnya voucher masuk wahana permainan, semua itu bisa kita dapat pada saat kunjungan pertama di kantor camat, bukan di rumah sakit. Jadi benar-benar negara hadir untuk mengurus urusan kesehatan dari kita sudah di kantor camat gitu pada saat melapor sebagai ibu hamil. Bahkan dia menunjuk satu PIC untuk satu ibu hamil. Jadi apapun kebutuhan, mau nanya tentang kursus, mau nanya tentang misalnya kita due date kita untuk rencana lahiran di tanggal berapa, dan dia itu udah menyiapkan ambulans dan lain sebagainya yang bisa menjemput kita di dekat dari due date kita. Jadi saya membayangkan pada saat mau persiapan lahiran, baru sekian menit, di bawah 5 menit taksinya udah datang. Untuk yang memang dia udah siap siaga di wilayah situ untuk, karena tahu ada warganya yang mau lahiran. Jadi benar-benar memang negara hadir untuk bisa mengatur, ada semuanya terintegrasi, bukan hanya dinas kesehatan yang ngurus. Bayangin dari kantor camat dia udah ngurusin ibu hamil gitu. Jadi menurut saya ini tergantung komitmen pemerintah ya, membuat sistemnya seperti apa untuk mudah dijangkau. Bahkan di kantor camat kan kita tahu ini dari rumah kamu ada beberapa rumah sakit di sekitar. Kalau di ini naik kereta, kalau ini naik ini bisa naik taksi sekian menit, yang ada dokter bahasa Inggrisnya di rumah sakit ini. Di kantor camat tuh udah punya informasi itu gitu. Jadi memang sudah menjadi, mungkin mereka punya sistem yang sangat baik bahwa setiap pegawai yang datang untuk misalnya ibu hamil yang termasuk salah satu layanan kesehatan, dia udah beneran mengurus sampai sejauh itu. Berarti negaranya betul-betul menjamin seperti ibu hamil di sana, dikawal sampai benar. Bahkan kalau kita sampai anak saya lahir pun nggak harus ke rumah sakit untuk vaksin misalnya atau puskesmas, di dokter praktek yang kalau di Indonesia kan dokter praktek pasti kita udah bayar tuh. Iya. Di sana juga masih dijamin pemerintah. Jadi sebenarnya tergantung sistem kita sih mengcovernya seperti apa. Berarti kalau dari segi pelajaran selama tinggal beberapa tahun di Jepang itu Bu, apa kira-kira yang bisa diadaptasi dari kondisi di Jepang dengan kondisi di Indonesia terkait dengan pelayanan? Jadi balik dari Jepang, terus di Indonesia saya hamil anak kedua. Tentunya kan saya punya ekspektasi nih sebagai ibu hamil, saya akan dilayani seperti apa ya kalau dengan pelayanan BPJS. Menurut saya salah satu yang perlu diadaptasi adalah edukasi mengenai apa saja sih yang di cover gitu. Karena kadang-kadang kita misalnya tadi ibu hamil, di Jepang kita tahu bahwa dengan jumlah voucher sekian bisa 20 kali datang pemeriksaan kesehatan kehamilan. Dengan setiap voucher itu berisi pemeriksaan lab, ada yang pemeriksaan segala macam dengan beberapa prosedur.
Tapi kalau di Indonesia ini pada saat hamil kebetulan saya perlu mencari tahu dulu apa saja yang ditanggung nih. Saya boleh beberapa kali ya ketemu dokter obgyn misalnya. Saya harus ke puskesmas dulu atau boleh langsung ke rumah sakit nggak ya untuk misalnya hal-hal yang pemeriksaan lab yang penting gitu. Dan itu yang menurut saya edukasinya belum sampai ke masyarakat. Bahkan mungkin juga selain ibu hamil misalnya yang pelayanan kesehatan lainnya yang misalnya yang ditanggung, misalnya kita boleh pemeriksaan gigi, kak, mata dan lain sebagainya. Mungkin masyarakat kita itu banyak yang butuh, tapi mereka nggak tahu. Untuk kita yang berada di circle orang kesehatan, mungkin kita punya pengetahuan itu. Tapi masyarakat kita untuk memaksimalkan semua benefit sebagai peserta BPJS itu belum tersampaikan dengan baik. Jadi menurut saya semua hal-hal seperti itu minimal masyarakat bisa teredukasi dengan baik, entah itu siapapun yang menyampaikan ya. Tetapi setidaknya kita bisa memaksimalkan program ini gitu. Jadi semuanya bisa mengakses dengan baik, entah itu mau screening apa yang free, mungkin itu juga bisa disosialisasikan gitu. Karena kita kalau nggak bertanya kayaknya di sini agak susah untuk mendapatkan informasinya. Berarti kalau dilihat juga dari cerita ibu nih, kolaborasi antara berbagai pihak itu sangat-sangat berpengaruh. Betul, kolaborasi lintas sektor. Bayangkan kalau tadi kantor camat, dinas kesehatan, rumah sakit swasta di provinsi lain, dan tukang taksi. Iya betul. Iya kan? Terus tadi yang malah join juga kayak para toko-toko ibu dan anak yang menyediakan baju-baju, itu udah menyediakan voucher juga. Jadi satu bundel, satu tas yang dibawa pada saat kita melapor itu udah semuanya udah lengkap informasi, voucher-voucher belanja, voucher wahana permainan. Jadi bayangkan ada berapa banyak yang terlibat untuk menyediakan satu bundle kit untuk pregnancy kit itu banyak. Jadi memang sepertinya mereka memikirkan bersama-sama apa saja benefit sebagai ibu hamil di sana gitu. Jadi lumayan sangat-sangat terintegrasi gitu. Dan mungkin yang paling satu yang juga menjadi surprise di sana pada saat kita sudah lahiran misalnya ya, udah melapor udah lahiran, sebulan itu dari puskesmas dari nursing public health jadi dia punya public health nursing di mana dia akan mengunjungi ibu hamil di rumah untuk menanyakan kondisi mental. Kalau kita sih di sini sepertinya nggak punya. Apakah kita baik-baik saja? Apakah dia bahkan nanya apa ada rasa mau bunuh diri? Iya. Jadi dia emang sepeduli itu dengan mungkin tahu karena ibu hamil itu baby blues sangat berisiko gitu. Jadi mereka juga punya program yang bahkan aktif untuk mengunjungi ibu hamil pada saat sudah lahiran. Ada nggak yang bantu ngurus anaknya? Secara keuangan gimana? Ada rasa mau bunuh diri gitu. Jadi benar-benar pelayanannya bahkan dari sebelum pada saat lahiran sampai setelah dan anak-anak besar ada jaminan susu dan lain sebagainya, itu negara benar-benar hadir, benar-benar sesuai dengan siklus kehidupan. Bahkan sampai lansia pun ada program-program yang menarik di bidang kesehatan. Jadi mereka sangat peduli terhadap masyarakat di sana atau warga di sana. Iya, kalau kita kayak mental issue ya, Iya, Jepang terkenal banyak yang suicide. Baik Bu, kalau misalnya dari segi hal tersebut nih Bu, jadi kalau di Indonesia sendiri bagaimana kira-kira kolaborasi yang perlu dilakukan antara pemerintah, swasta, ataupun masyarakat dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia ini Bu? Sebenarnya sih di Indonesia itu sudah banyak upaya-upaya untuk melibatkan berbagai sektor swasta, sektor baik itu pemerintah mengajak berbagai SKPD untuk terlibat gitu ya. Mereka punya perencanaan yang bisa beberapa lintas sektor terlibat. Tapi lagi-lagi perencanaan hanya perencanaan gitu. Karena mereka pun sudah berniat untuk ayo kalau isu ini dinas ini yang akan terlibat, kalau isu ini dinas ini yang terlibat.
untuk bisa bersama-sama menyediakan sumber daya supaya tidak overlap gitu kan, semuanya di satu dinas saja yang mengurus. Mereka udah punya itu, hanya saja mungkin komitmen ya, lagi-lagi untuk membuat clear bagaimana pola koordinasi ketika mau mengurus satu isu bersama-sama, melibatkan lintas sektor, bahkan swasta, bahkan media, bahkan dari pendidikan. Karena kita sebenarnya nggak kekurangan juga orang-orang pintar, banyak kok orang pintar di Indonesia. Dokumen perencanaan kita juga sangat-sangat bagus gitu. Tinggal memang bagaimana take the plan into action gitu. Actionnya yang kadang-kadang masih untuk memberdayakan orang-orang yang memang secara di dokumen itu harus terlibat, dan cara mengkoordinasi itu masih menjadi PR. Dan tentunya itu juga dipengaruhi, salah satu kuncinya sebenarnya juga kepemimpinan. Leadership di beberapa organisasi mungkin juga masih menjadi PR, bagaimana dia bisa menggerakkan semua sumber daya ini untuk bisa sama-sama jadi satu gerbong untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang terbaik gitu. Dan saya rasa upayanya itu udah banyak, baik swasta itu udah by CSR, udah banyak ke upaya ke bidang kesehatan kok udah di beberapa yang swasta. Tinggal sebenarnya bagaimana mempackage program-program ini tuh benar-benar berasa ada impactnya, bukan hanya impactnya di dokumen aja misalnya. Iya, gitu sih. Baik Bu, mungkin kita sudah berada di ujung acara kali ini. Kita sudah sudah lebih dari 1 jam bincang-bincang terkait pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Pembahasan kita hari ini sangat-sangat menarik dan penuh wawasan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau penonton kita saat ini Bu? Oke, pesan untuk mahasiswa FKM. Kita kan ini ada banyak departemen ya, ada departemen epidemiologi, kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan lain sebagainya, manajemen rumah sakit. Tekuni bidang ilmu yang dipilih, dan jangan lupa untuk meningkatkan soft skill, karena terkadang kalau kita sudah punya pengetahuan tetapi tidak punya soft skill yang mumpuni, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa mengkomunikasikan ide, tidak bisa bekerja dalam tim, itu kadang menjadi hambatan kita untuk bisa mengeksekusi satu ide. Program-programnya udah banyak yang bagus, tetapi untuk membutuhkan orang-orang yang punya komitmen, punya leadership yang bagus, itu butuh upaya. Jadi selama masih berkuliah, silahkan untuk memupuk kemampuan soft skillnya, belajar dengan tekun, biar bisa menjadi yang bermanfaat untuk bangsa dan tentunya untuk masyarakat di sekitar. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu untuk memberikan ilmu-ilmu dan perspektifnya. Dan tentu saja terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan juga menonton bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa perubahan itu dimulai dari kesadaran kita masing-masing. Jadi yuk kita semua lebih kritis dan peduli soal akses kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Andi Jelita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.